Dan kita telah sampai sekarang pada bab yang ke-34, bab al-wasiyatu bin nisa, bab wasiat ya untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Ya, wasiat kebaikan tentang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Dan sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, perilaku lelaki di luar rumah itu polesan-polesan. Perilaku asli seorang laki-laki itu ya di depan istrinya. Kalau di depan bos ya bisa pura-pura baik. Di depan atasan bisa pura-pura baik. Di depan guru bisa pura-pura baik. Di depan tetangga bisa pura-pura baik. Di depan rekan kerja bisa pura-pura baik. Hanya satu manusia yang laki-laki itu akan apa adanya, wataknya akan kelihatan. Kapan itu? Di depan siapa? Depan istrinya. Maka barometer orang itu dikatakan baik, ya lihat bagaimana cara memperlakukan istrinya. Adapun selain istri itu polesan saja, pencitraan. Hanya dengan istrinya itulah akhlak sesungguhnya seorang laki-laki. Maka jenengan kalau ingin tahu bagaimana kualitas akhlak kita ya kita harus bercermin sebagai seorang suami, apakah sudah bisa ya memperlakukan istri kita dengan baik. Makanya Nabi mengatakan ya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan akulah orang yang terbaik terhadap istri-istrinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri meskipun kau bersungguh-sungguh. Jadi begini, kalau masalah nafkah maka ini harus adil. Betul? Nafkah itu harus adil. Kapan nginepnya pun harus adil. Ini bahas poligami nih ayat ini. Ya, malamnya tidurnya berapa jatahnya harus adil. Nafkahnya harus adil. Tapi kalau untuk urusan hati itu manusia nggak akan bisa adil. Dan manusia tidak dibebani, tidak dihukum karena itu. Karena hati itu yang memiliki hati siapa? Allah. Kecenderungan punya istri dua, cenderung ke yang A, itu nggak bisa diusahai ya. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan hal itu. Cuman dohirnya, nginepnya, jatahnya harus apa? Harus adil, nafkahnya harus adil. Tapi kecondongan hati itu tidak dihisap oleh Allah. Yang penting dohirnya apa? Nampak keadilannya. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Maka kamu jangan terlalu condong ke salah satunya. Fatadaruha kal mu'allaqah, kemudian kamu tinggalkan yang lain seperti gantungan. Ya. Kemudian ayat yang hadis yang pertama sekarang kita bahas nih. Itu tadi ayat ya. Sekarang hadisnya. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan wanita itu dengan baik, berwasiatlah yang baik-baik untuk wanita. Perlakukanlah wanita dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila' a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau meluruskannya, dia akan patah. Wa in taraktahu, tapi kalau kamu biarkan saja, lam yazal a'waj. Niscaya dia terus apa? Terus bengkok. Fastausu bin nisa'i, maka perlakukan wanita, berwasiatlah yang baik-baik untuk wanita. Al-mar'a, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, al-mar'atu kadh-dhila', wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha, kalau kamu luruskan, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wanita itu ibarat tulang rusuk. Nek digetno patah, tapi nek dijarno bengkok. Memang sulit-sulit repot sulit. Nah itu mesong wedok itu. Ya, harus punya kamus tebal untuk memahami perempuan. Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa ya awaj. Kalau kau terus bersenang-senang dengannya tanpa kau luruskan, ya bengkok terus. Jadi kudu sabar menghadapi makhluknya Allah yang bernama wanita. Wis paham Bapak-bapak? Ibu-ibu, ini sampean di panjenengan Rasulullah menceritakan ke kaum laki-laki karakternya perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wanita itu, seandainya engkau berbuat baik kepadanya 1 tahun, 1 tahun itu berbuat baik, tapi 1 hari tok saja engkau melakukan apa? Kesalahan, yang 1 tahun itu hilang, gak ketok belas. Yang terlihat apalah? Yang 1 hari tadi. Ibaratnya 1 Januari sampai 30 Desember ini laki-laki baik, tiba-tiba meleset 31 Desember ngelakoni kesalahan, itu 1 Januari sampai 30 Desember tercancel, terdelete. Nah, jadi ya disabari, karena Nabi sudah nyeritakan ini ke panjenengan. Jadi kok menjumpai itu di istrinya, ya bisa mengunuku wong wedok. Ya, diapa meneh. Wis ngono iku. Innal mar'ata khuliqat min dhila, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqatin fa in, ya, tidak akan lurus bersamamu dengan satu jalan. Kalau kamu bersenang-senang dengannya terus, maka dia akan bengkok terus. Tapi kalau kau kasari, kau kerasi, maka dia akan apa? Patah. Jadi laki-laki disuruh memiliki seni. Seni dalam apa? Dalam apa? Mematahkan. Ya dalam bermuamalah sama kaum wanita. Ya ditarik, ya diulur. Jangan diulur terus. Tapi juga jangan ditarik terus. Ya kadang diulur, kadang ditarik. Kayak layangan ya. Nah itu nggih. Terus berikutnya hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Abdullah ibni Zam'ah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu,
annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Beliau mendengarkan Rasulullah khutbah. Dalam khutbahnya itu Rasulullah menyebutkan unta. Unta apa ini? Untanya Nabi Soleh yang disembelih oleh kaumnya yang jahat. Padahal Nabi Soleh kan sudah pesen sama kaumnya, ini untanya Allah, jangan diapakan? Jangan disembelih. Terus ada orang yang paling jahat di kaumnya itu nyembelih untanya Nabi siapa tadi? Nabi Soleh. Maka Rasulullah bersabda, "Idzin ba'atsa ashqaha." Al-Qur'an ini kan. Maka berdirilah orang yang paling celaka yang ingin nyembelih apa tadi? Untanya Nabi Soleh. In ba'atsalaha rajulun azizun, yaitu laki-laki yang kuat, perkasa. Arimun maniun fi rohtihi, yakni yang punya kekuatan, punya penjagaan di kelompoknya, begitu ya. Ini enggak tahu kok ujuk-ujuk Rasulullah ini berpidato terus bahas apa? Menceritakan untanya Nabi Soleh. Summa zakaron nisa, setelah menceritakan unta Soleh, Rasulullah bergeser, pindah tema. Tema tentang apa? Wanita. Fawa'adhu fihinna, kemudian Rasulullah menasihati para wanita secara khusus. Faqala, kemudian fawa'adhu fihinna, kemudian Rasulullah memberikan wasiat, memberikan pidato tentang wanita. Bukan kepada wanita, tapi apa? Tentang wanita. Berarti di depannya Nabi siapa? Cewek apa cowok? Cowok. Setelah bahas ceritanya untanya Nabi Soleh, Nabi pindah tema. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada kaum laki-laki tentang para wanita. Faqala, Rasulullah berkata, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudhaji'uha min akhir yaumihi. Ada seorang laki-laki memukuli istrinya, mencambuki istrinya seperti seorang majikan menyambuki atau memukuli budaknya. Padahal bisa jadi di akhir harinya dia kumpuli istrinya tersebut. Maksudnya ojo nemen-nemen karo bojomu iku. Engko nek awakmu ana botone tetap awakmu yang mendekati istrimu. Jadi Rasulullah menggambarkan, ya ada seorang laki-laki memukuli istrinya, nempelengi istrinya seperti seorang majikan memukuli siapa tadi? Budaknya. Ternyata di penghujung hari, penghujung malam, dia ternyata membutuhkan apa? Istrinya. Jadi maksudnya ojo ngono kan lho kata Nabi itu, jangan begitu. Summa wa'adhuhum fi dhahkihim minad-dartah. Kemudian Rasulullah ngasih nasihat kepada mereka karena mereka ketawa ketika mendengarkan dartah. Apa? Kentut. Yang bawa terjemahan kentut. Mari bahas unta. Bahas apa? Ini Nabi dalam satu maudhu ini pindah-pindah tema. Pertama bahas apa? Unta, kedua bahas wanita, ketiga bahas kentut. Nabi nasihati sahabat karena para sahabat cekikian gara-gara apa? Kentut. Dan Nabi berkata, lima yadhaq ahadukum mimma yaf'al. Kenapa salah seorang di antara kalian itu ketawa gara-gara kentut? Padahal kentut itu sudah sering kali terjadi di antara kalian. Apa maksudnya hadis ini? Ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, Rasulullah la ya'lamun nas illa biwahyin. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Nabi menyampaikan ke sahabat, dulu itu ada Nabi, namanya Nabi siapa? Soleh, punya mukjizat. Mukjizatnya berupa apa? Dikasih unta.
Nah, untanya itu dipesen-pesenkan kepada kaumnya, jangan disembelih. Kemudian berdirilah orang yang paling jahat menyembelih untanya Nabi Soleh, durhaka, sehingga nanti adabnya Allah turun kepada mereka karena ya membalelo terhadap apa yang sudah digariskan oleh Nabi Soleh. Pelajaran nomor 2, yambahi 'alal 'alim idza wa'adhan nasa an yadhkurahum bi sunanillah fil madiyin lima fiha min mawaid hasanah. Hendaknya seorang alim, seorang guru, seorang dai jika mengingatkan manusia tentang kebaikan, diingatkan kisah-kisah umat terdahulu. Jadi pentingnya kisah, gitu maksudnya. Pelajaran berikutnya, hadis berikutnya ya, hadisnya aja. Hadis ke-275. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang mukmin membenci mukminah. Tidak boleh mukmin laki-laki, orang beriman laki-laki membenci wanita beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau benci dengan salah satu perangainya, maka dia tetap akan senang dengan perangai yang lain. Jadi gak boleh seorang suami benci dengan istrinya. Kalau dia benci pada salah satu karakter istrinya, maka ketahuilah di sana ada karakter lain yang disenangi oleh dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau panjenengan melihat sesuatu yang jengkel no hati dari pasangan panjenengan, kata Nabi, suruh ingat-ingat kebaikan yang lain. Ya, suruh kebaikan yang lain. Jadi kalau kok pasangan kita kok jengkel, kan ingat dia itu juga punya kebaikan-kebaikan yang lain. Lah ketika timbul rasa benci itu, Nabi ngasih resep. Apa resepnya? Iling-ilingan apanya? Kebaikan. Kalau nggak gitu Pak, dijamir Pak, ambiar rumah tangga kita ini. Makanya Nabi itu ngasih resep. Ketika muncul gergeten, kecewa, mangkel terhadap perangai pasanganmu, Nabi ngasih solusi. Solusinya adalah cepat-cepat ingat-ingat karakter dia yang engkau sukai. Ya, kalau enggak ambiar, cepat terurai itu. Pintalan tali yang sudah diikat. Makanya harus sabar. Kemudian berikutnya hadis dari Amr bin Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqulu ba'da an hamidallah. Sahabat Amr bin Ahwas ini pernah dengarkan khutbahnya Nabi pas haji wada. Haji wada, haji terakhir. Setelah Nabi mengucap salam atau memuji Allah, Nabi berpidato. Nabi mengingatkan para sahabat dan memberi nasihat ke sahabat. Kemudian nasihatnya Nabi adalah, perhatikan, ini Nabi ngomongnya kapan? Khutbah apa ini? Khutbah haji wada. Berarti termasuk ucapan-ucapan terakhirnya Nabi. Karena haji wada adalah haji yang menunjukkan bahwa umur Nabi semakin mepet atau mendekati ajalnya. Lah waktu haji wada itu Nabi berpidato. Haji wada, pidatonya di mana Nabi? Di Arafah, ya. Atau pokoknya intinya di haji wada. Apa pidatonya? Begini. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, perlakukan wanita dengan baik.
Berwasiatlah yang baik-baik untuk wanita. Fa innahunna awanun 'indakum. Sesungguhnya wanita-wanita itu seperti tawanan-tawanan yang ada di samping kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kalian tidak memiliki mereka, tidak boleh menghukum mereka, tidak boleh menyakiti mereka, kecuali jika wanita-wanita itu melakukan perbuatan fahisha yang nyata. Fahisha itu apa contohnya? Jangan kau hukum wanita, jangan kau sakit wanita, kecuali yang jelas-jelas kau tak ketahui bahwa dia melakukan perbuatan fahisha. Apa fahisha? Zina. Zina. Fa in fa'alna, atau fahisha itu kekejian artinya. Ya bisa zina, bisa berdua-duaan, bisa, ya intinya yang jelek-jelek begitu. Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan itu, wahjuruhunna fil madaji', maka boikotlah dia di ranjang kalian, jangan diajak tidur bareng. Wadribuhunna, dan pukullah dia, darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Fa in atanakum, kalau dia taat, kembali lurus, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan dicari-cari terus kesalahannya. Ala innalakum ala nisaikum haqqo, ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, tapi sebaliknya istri-istri kalian juga punya hak atas kalian. Fa haqqukum alaihinna alla yuti'na furusakum man takrahun. Adapun hak kalian atas wanita-wanita itu adalah mereka tidak boleh membiarkan siapapun ada di tempat tidurmu. Ya, orang yang kamu benci, maksudnya hak dirimu atas istrimu adalah tidak boleh bagi istrimu memasukkan siapapun ke rumahmu, orang yang kamu benci. Itu haknya suami itu. Jadi seorang istri nggak boleh asal siapapun dilebok nang omah, nggak oleh. Bahkan wanita pun nggak boleh. Misalnya kok suami ini nggak seneng sama wanita tertentu, mungkin karena akhlaknya nggak bagus, maka istri nggak boleh menjadikan wanita itu masuk rumahnya. Termasuk haknya suami atas istri adalah istri tidak boleh memasukkan ke rumah suami siapapun orang yang dibenci sama suami. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Ya, tidak membiarkan, istri tidak boleh membiarkan ada seorang yang ada di tempat tidurnya suami, nggak boleh. Dan tidak boleh membiarkan seorang yang dibenci suami masuk rumahnya. Ala wa haqquhunna, lah sebaliknya haknya wanita-wanita atas diri kalian adalah antuhsinu ilaihin, kalian berbuat baik kepada wanita-wanita itu. Fi kiswatihinna, dalam pakaiannya, kasih pakaian yang bagus-bagus, yang menutupi aurat, yang sesuai dengan aturan syariat. Wa ta'amihinna, dan wajib atas kalian untuk istri-istri kalian, yaitu wa ta'amihinna, makanannya. Jadi laki-laki itu punya beban kewajiban ngasih makanan, ngasih pakaian, ya, ngasih makanan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Nah, itu memang kewajibannya laki-laki. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ikhwatal iman, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Saya ulangi, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah
orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi Nabi itu meletakkan orang yang dikatakan baik apa enggak, itu dilihat bagaimana cara dia bermuamalah kepada istrinya. Makanya tadi kan saya katakan, adapun selain istri itu hanya apa tadi? Pencitraan, polesan-polesan. Ya karena sifat dasar asli yang nggak ada kepura-puraan ya di depan istrinya itu. Kalau yang wataknya gampang marah ya suka marah-marah. Kalau yang lembut ya, makanya ada orang itu kalau nelpon sama orang lain, lembut banget. Tapi terus dipateni, ganti kamu karo bojone kasar. Kalau sama orang lain bisa pencitra, tapi kalau untuk keluarganya dia akan menunjukkan sikap aslinya. Makanya kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik cara bermuamalahnya kepada istri-istrinya. Terus Nabi berkata, dan akulah yang terbaik ya kepada istri-istrinya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, loh ada kelewat satu tadi ya? Kelewat? Oh, kelewat. Loh kok jadi ke bawah ini? Oh di sebelah mana? Oh ini ya? Siap. Kelewat satu nggih. Disiapkan pertanyaannya. Kita atau ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada. Langsung angkat tangan aja nanti ya. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, qultu, Muawiyah bin Haidah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, apa haknya istri kepada suaminya? Apa haknya istri atas suaminya? Kata Rasul, antut'imaha idza ta'imta. Engkau harus memberinya makan ketika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau wajib memberikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Wala tadribal wajha. Jangan kamu wala tadrib al wajha. Janganlah kamu memukul wajah. Tidak boleh Pak, sama emosi terus bojo sampai sama tempeleng wajahnya, tidak boleh. Karena Nabi berkata, la tadribil wajha. Janganlah kamu memukul wajah, tidak boleh. Wala tuqabbih. Jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Umpatan-umpatan, meso-meso, nah, nggak boleh. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu boikot istrimu kecuali di dalam rumah. Di dalam rumah gak wawu beberapa jam tidak apa-apa, tapi di luar rumah, apalagi nang omahe mertua, tidak boleh apa? Menampakkan apa? Pemboikotan. Jadi memboikot itu hanya di dalam rumah, gak diajak ngomong, terus gak gelem turu bareng. Ya, sebagai hukuman kepada si perempuan gak dijak turu bareng. Jadi sing wedok gak gelem ya wis. Ya. Terus wala taqul qabbahakallah. Tidak boleh seorang suami ngomong qabbahakallah atau qabbahakillah. Semoga Allah memburukkan dirimu, ya tidak boleh. Enggak boleh untuk ngano jelek kepada pasangan kita, tidak boleh. Kemudian wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul
hamba-hamba perempuannya Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah. Kemudian Umar bin Khattab datang ke Rasulullah dan berkata, dari'nan nisa'u ala azwajihinna. Diartikan apa dari'na di sini? Da'irnan nisa'u ala azwajihinna. Diterjemahkan apa? Berani, wani ya, nantang gitu ya. Jadi Rasulullah itu bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuannya Allah. Maksudnya ojo nempelengi istrimu begitu ya. Jangan mukul-mukul istri, kata Nabi. La tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanitanya Allah. Kemudian Umar datang, Za'irnan nisa'u ala azwajihinna. Ya Rasul, wanita-wanita saiki itu wani nang wong lanang. Ya Rasul, sekarang wanita-wanita ini berani sama laki-laki, sama suaminya. Sampeyan tahu nggak kenapa kok kayak gini? Lihat saya. Jadi wanita Quraisy dengan wanita Ansor itu beda karakter. Siapa yang bisa tahu? Jadi wanita Quraisy berarti kan Mekah ya, Muhajirin. Ya, jadi kan ada Mekah, ada Medina. Yang dari Mekah hijrah kemana? Ke Medina karena masuk Islam, dipersekusi, diintimidasi, dilempari batu, disiksa, maka hijrah sama istrinya. Berarti kan orang Quraisy toh. Para sahabat Nabi yang Muhajirin itu Quraisy apa enggak? Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Quraisy semua, Muhajirin. Lah, kebiasaannya wanita Quraisy itu nurut sama lelaki Quraisy. Laki-laki Quraisy ngomong A, yo A, nggak wani. Itu ciri khas wanita Quraisy, taat kepada laki-laki. Si laki-laki ngomong pergi, ya pergi, duduk. Itu ciri khas wanita Quraisy, taat kepada suami. Tetapi perhatikan, ketika wanita Quraisy ini hijrah ke Madinah, ketemu wanita-wanita Ansor. Wanita Ansor itu beda karakter sama wanita Muhajirin. Wanita-wanita Ansor itu mengalahkan suami-suami mereka. Bisa dipahami nggak kira-kira? Nah. Kemudian Umar itu datang ke Nabi karena berubah. Wanita-wanita Quraisy itu berubah, niru gayanya wanita Ansor. Karena kebalikannya, Ansor itu yang lunak sama istrinya yang kuat. Nek Quraisy ndak, lanangi kuat, wedoke nurut. Ndak berhubung hijrah ketemu sama wanita-wanita Ansor, berubahlah karakternya wanita Quraisy yang dulu manut tomut nggak neko-neko. Sekarang mulai karena kena pengaruh dari wanita-wanita Ansor. Ini bukan berarti jahat atau enggak jahat, tapi karakternya itu loh. Nah, makanya Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, da'irnan nisa'u ala azwajina. Saiki wanita beda dengan dulu, saiki wani-wani ya Rasul. Karena tadi Nabi kan ngomong ojo apa jenenge? Nempeleng wong wedok. La tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul hamba-hamba perempuannya Allah. Lah Umar itu pengen ngasih info ke Nabi, begitu loh maksudnya. Ya Rasul, da'irnan nisa'u ala azwajihinna. Wanita-wanita itu sekarang wani dengan suaminya. Farakhasa fi darbihinna. Akhirnya Nabi ngasih keringanan, boleh mukul wanita. Tetapi ingat, enggak boleh apa tadi? Enggak boleh wajah. Dan terus enggak boleh wajah sing endi? Saliyane wajah endi kira-kira? Disembuh pikiran dia, paham lah maksudnya, paham lah. Fa'atafa bi ali Rasulillah nisaun katsirun yaskuna azwajahunna. Tiba-tiba berkeliling di rumah Rasul wanita-wanita yang sangat banyak. Wanita-wanita ini mengeluhkan istri-istri mereka.
Istri-istri ini mengeluhkan apa? Suami-suami mereka. Namanya Nabi curhat. Semua ngelaporin bojone masing-masing. Akhirnya Nabi berkata, laqad atafa bi ali baiti Muhammad nisaun katsir. Nah, telah datang wanita-wanita ya, datang ke keluarganya Nabi menceritakan atau mengeluhkan suami-suami mereka. Laisa ulaika bihiyarikum. Laki-laki yang seperti itu bukanlah yang terbaik di antara kalian, karena membuat istri-istrinya merasa apa tadi? Merasa berat sampai harus melapor dan mengeluh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Nabi itu ingin menegaskan bahwa ya, perlakukan istrimu dengan baik. Tetapi memang wanita ini di sisi lain Rasulullah mengabarkan, dan itu sudah sering saya sampaikan, Nabi pernah diperlihatkan apa? Neraka. Nabi pernah ditampakkan neraka. Ternyata ketika dilihat oleh Nabi, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Nah, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kemudian Nabi ditampakkan surga. Ternyata kebanyakan penduduk surga adalah kaum enggak laki-laki ternyata, tapi kaum apa? Miskin. Jadi gak berlaku terbalik itu enggak ternyata. Sebelum-belumnya kan kita kan mikirnya kan kalau surga itu akeh wong wedok, ya berarti kan kalau neraka akeh wong wedok, berarti kan harusnya surga itu akeh wong lanang. Ternyata enggak berlaku kebalikannya. Ternyata kata Nabi, penghuni surga itu kebanyakan kaum miskin. Makanya Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Ya Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku sebagai orang miskin. Wakhsurni ma'azumratil masakin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Jangan lupa doa itu, minta miskin. Itu doanya Nabi, Pak. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Sudah pernah mempraktekkan doa itu? Tidak berani. Ya, sunnah sing paling gak disenengi. Ya, sebagian ulama menjelaskan maksudnya miskin di situ bukan berarti kefakiran gitu. Sebagian dijelaskan maksudnya itu kesederhanaan, ketentraman, nggak neko-neko, begitu maksudnya itu. Taib. Makanya kan sakinah itu kan satu akar kata sama miskin. Sin kaf nun. Miskin. Sakinah dari sakana yaskun, dari akar kata yang sama. Sehingga wallahu alam mungkin maksudnya dari ya Allah jadikanlah aku orang miskin tadi maksudnya apa? Sakinah, apa? Tenang, nggak neko-neko, nggak apa rakus terhadap dunia, begitu maksudnya seperti itu. An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ad-dunya mata'un, dunia ini kesenangan, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebagus-bagus kesenangan atau perhiasan dunia adalah al-mar'ah as-solihah, wanita yang soleh, wanita yang solehah. Jadi Nabi itu mengabarkan saapi-api ya kesenangan dunia. Nabi mengatakan dunia itu kesenangan, dunia itu perhiasan. Tapi yang paling zen,
paling bagus adalah al-mar'ah as-shalih. Wanita sing apik, wanita sing nurut, wanita sing soleha. Itu perhiasan dunia. Dunia itu perhiasan, dan seindah-indah perhiasannya dunia adalah wanita yang soleha. Selesai satu bab tentang khusus apa namanya? Wanita. Nah, sekarang ada lagi ini, kalau ini apa ini? Hakuz zaud. Oh, ini kebalikannya kalau sekarang. Hak-haknya suami. Ya, sekarang bahas suami. Dari tadi kok istri terus kan? Nah, ini bahas suami. Hakuz zaud 'alal mar'ah. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri, ya. Sekarang kebalikannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin bagi apa? Perempuan. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Nah, ini penting banget ibu-ibu, tolong diperhatikan. Ini hadis yang paling disenangi bapak-bapak soalnya. Teman ini perhatikan. Dan bapak-bapak pasti senang dengan hadis ini. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jika ada seorang laki-laki manggil istrinya, diajak ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, tapi si wanita ini menolak, nggak mau datang, padahal wis dipanggil sama sang suami keranjangnya, tapi si istri nggak datang, nolak, enggan, nggak mau. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian sang suami bermalam hari dalam keadaan gondok, bermalam hari dalam keadaan apa? Marah kepada istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknatnya sampai subuh, sampai pagi hari. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nek ono wong lanang ngejak turu bojone wedok, terus sing wedok gak gelem dijak turu, terus si laki-lakinya ini murka, maka malaikat melaknati si perempuan ini sampai pagi hari. Itu. Jadi memang lanang itu punya hajat, harus disegerakan, gak bahaya. Poligami ngutang bojomu. Ya, harus dituruti suamimu itu. Setelah itu saya ditanya ibu-ibu biasanya, Ustadz, apakah berlaku sebaliknya? Kok aku terus jelas kok sampean wis guyu iki lho. Ya. Ustadz, apakah hadis ini berlaku sebaliknya? Si ibu maksudnya gimana? Bagaimana kalau ibu-ibu yang ngajak suaminya, terus suaminya ternyata nggak mau, Ustadz? Apakah malaikat juga melaknati suaminya? Saya jawab, gak ono hadis. Soalnya gak ono kejadian nih. Gak ada hadisnya, karena gak ada kejadiannya. Ya, laki-laki itu jangankan diajak, kasih kode aja sudah paham. Tapi kalau ternyata kok gak nyambung, bawa ke rumah sakit suamimu itu. Makanya gono hadise. Soalnya laki-laki gak perlu dikasih, laki-laki gak perlu diajak. Makanya gono hadise. Barang siapa seorang wanita ngajak suaminya tidur kok gak mau, laki-laki mah gak usah diajak, dia yang pasti dikasih kode sudah paham. Tapi kalau ternyata kok ada suami yang kayak gitu, berarti ini abnormal. Tapi mesti ada. Mungkin kurang peka, atau kalau memang dia itu sakit, berobat. Karena itu hak istrimu. Loh, memang ada, Pak.
Seorang wanita gak disentuh belas itu ada. Ndane usaknone. Ya, ada. Laki-laki lah itu harus berobat. Jangan malu. Nah, berobat ke dokter karena itu adalah nafkah juga yang harus diperhatikan. Itu nggih. Lah bagaimana kalau istrinya capek, Ustaz? Padahal suaminya ya tahu kalau istrinya itu capek. Bahkan suaminya ini ongkang-ongkang kaki, nggak mau kerja, dikon kerja nggak gelem. Ya akhirnya istrinya ya daripada anakku nggak makan, aku sing kerja. Padahal aslinya nggak pengen kerja sing wedok iki. Tapi berhubung suaminya kan ono karakter wong lanang ngono kan. Wong lanang kan gak siji macam-macam gitu. Ada wong lanang model ngono kuwi. Terus pokoke gak kerja ongkang-ongkang kaki. Akhirnya sing lanang sing wedok dodolan. Angkat galon los. Mari ngono njaluk sing lanang. Iki kualik donya iki. Ya wis kesel-kesel. Awak sing lanang gak gelem apa? Kerja. Makanya timpang kalau kayak gitu nanti. Ya, makanya suami itu harus jadi pemimpin. Dengan apa? Dengan ngasih nafkah. Kalau nggak ngasih nafkah, nggak bisa jadi pemimpin. Dikerawuk harus wedok, nggak ngasih nafkah. Nggak bisa ngasih nafkah kok ngatur-ngatur. Iya, laki-laki harus bisa ngasih apa? Ngasih nafkah. Kalau nafkah cukup, baru qawwam jadi pemimpin. Selama gak cukup, ya itu tadi. Gak mandi omongan. Ya, mungkin betul. Ya, jadi laki-laki harus gagah. Susah tidak apa-apa, tapi jangan istri sampai terlunta-lunta. Susah untuk kita laki-laki, tapi jangan biarkan istrimu ikut susah. Ya, jangan sampai dia yang banting tulang ke sana kemari, laki-lakinya cuma ongkang-ongkang kaki. Ya, ada orang kayak gitu, dia nggak boleh, dosa besar itu. Ya, istri itu terbuat dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Istri tidak tulang punggung, padahal istri diciptakan dari tulang rusuk. Ya patah dan pasti akan tidak lurus jalannya rumah tangga. Gitu nggih. Walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi fataba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si perempuan itu tidak mau datang, kecuali yang ada di langit murka kepadanya, sampai si suami ridho kepadanya. Yang di langit berarti siapa? Allah murka kepada wanita yang diajak tidur tidak mau. Kemudian berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah qala la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Tidak boleh bagi seorang wanita, tidak halal bagi seorang wanita puasa sunnah sedangkan suaminya hadir bersamanya, enggak boleh. Illa biidni, kecuali harus seizin suami. Jadi wanita enggak boleh puasa Senin Kemis kecuali harus dapat izin dari suaminya. Karena bisa jadi nanti suaminya membutuhkannya. Melayani suami urusan hubungan badan itu wajib. Sedangkan puasa sunnah hukumnya ya sunnah, namanya aja sunnah. Namanya aja puasa sunnah ya sunnah kan. Maka jangan salah prioritas gitu kan. Ya, melayani suami di ranjang itu wajib. Puasa sunnah hukumnya sunnah, maka yang wajib nggak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Maka jangan sampai salah prioritas, ngejar puasa sunnah padahal sing lanang gregeten diajak turu enggak aku poso, nggak boleh, harus batal. Nah kalau si laki-laki membutuhkan, maka si perempuan harus izin dulu ya, harus izin dulu dan itu harus diutamakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya, kullukum ra'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin, atas yang kalian pelihara.
Wal amiru ra'in, seorang kepala negara adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baiti, seorang laki-laki adalah pemimpin atas rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladi, wanita juga pemimpin atas rumah tangga, di rumah suaminya dan di anak-anaknya. Fakullukum ra'in, setiap kalian itu ra'in, penggembala, maksudnya pemimpin. Fakullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kepemimpinan kalian, dari pemimpin tertinggi yaitu negara sampai rumah tangga, semua akan ada hisabnya. Kenapa anakmu nggak sholat? Kenapa istrimu nggak pakai jilbab? Itu semua akan ada pertanyaannya pada hari kiamat. Maka harus mampu untuk menjawabnya. Dikit lagi, 5 menit lagi, setelah itu tanya jawab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh kan sujud kepada makhluk. Tapi seandainya boleh, maka Nabi akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Berarti apa? Saking agungnya hak suami. Dalam loncat lagi. Oh iya. Wah, ini yang paling penting, makanya Bapak nggak mau kalau ini ditinggalkan. Aku berusaha meloncati, tapi karena kelihatannya nggak mau diloncati karena sangat penting ini. Dan ini ibu-ibu harus paham betul, makanya saya diprotes karena meloncatinya. Coba siapa ya kok diloncati? An Abi Ali Talaq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi," jika seorang laki-laki ngajak istrinya ke tempat tidur, falta'tihi, maka hendaklah perempuan itu mendatanginya. Wa in kanat 'alat tanur, meskipun pada waktu itu wanita sedang ada di tanur itu dapurnya. Meskipun di dapur sekalipun, lagi ngudek kue, lagi masak, ternyata sing laki-laki butuh, tinggalkan itu dapur. Ya, disuruh Nabi untuk melayani sang suami, ya, saking agungnya hak suami. Terakhir, tinggal dikit lagi berarti ya, sudah selesaikan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah termasuk istrinya Nabi, yang di antara istrinya Nabi yang paling membuat Aisyah cemburu. Ummu Salamah ini jandanya Abu Salamah. Waktu nikah sama Ummu Salamah, terkenal kecantikannya Ummu Salamah ini. Sedih dan bingung dan gelisah dan cemburu Siti Aisyah ini. Ya, Siti Aisyah cemburu. Maka Siti Aisyah ini ketika dikabarkan Nabi menikah sama Ummu Salamah, Siti Aisyah itu mengendap-endap, pengen tahu mana sih wajahnya Ummu Salamah, karena terkenal kecantikannya. Ketika Aisyah benar-benar melihat wajahnya Ummu Salamah, maka benar beliau sedih, karena ternyata Ummu Salamah itu ya seperti yang digambarkan orang-orang, cantik luar biasa. Sehingga kesedihannya Aisyah ini diketahui oleh Hafsah. Hafsah kan CS-nya siapa? Aisyah. Karena dulu kan saya ceritakan ke panjenengan, istrinya Nabi ada dua kubu. Kubunya Aisyah, Hafsah, dengan kubunya Ummu Salamah sama Zainab binti Jahash. Kubu-kubuan begitu, cemburu-cemburuan begitu.
Maka Hafsah mengatakan, "Ala ya Aisyah, kamu itu karena terbawa cemburu saja, sehingga kamu gelisah dan takut Rasulullah tidak seperti dulu lagi. Karena kamu terbawa rasa cemburu yang berlebihan, paling biasa aja si Ummu Salamah itu." Tapi aslinya Hafsah ya penasaran. Akhirnya Hafsah mengendap-endap pengen tahu, mana sih katanya cantik Ummu Salamah. Waktu lihat, kata Hafsah, iya memang cantik. Ngakui Hafsah. Nah, Ummu Salamah terkenal dengan kecerdasannya. Dan Ummu Salamah juga termasuk istri Nabi yang suka ngasih solusi-solusi ke Nabi. Cerdas Ummu Salamah. Perhatikan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, Rasulullah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Siapapun wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya legowo, ridho kepadanya, maka itu wanita masuk surga. Siapapun wanita yang wafat dalam kondisi suaminya itu ridho kepadanya, dia masuk surga. Ya, maka hendaklah seorang istri berusaha mencari ridho suaminya. Iya, makanya perhatikan. Tidak ada syarat, perhatikan. Tidak ada syarat ridhonya laki-laki masuk surga. Saya ulangi, tidak ada syarat laki-laki masuk surga itu dapat ridho istri. Tidak ada. Ayo cari ayatnya mana? Ada. Hadisnya ada. Tidak ada. Tapi kalau wanita itu di antara syarat masuk surga adalah harus dapat ridho suami. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Gak ada, tidak akan masuk surga seorang laki-laki kecuali dia harus diridhoi istrinya. Gak ada. Kenapa gak ada syarat itu? Karena Allah tahu wong wedok iku koyo apa. Makanya gak ono syarat itu. Apalagi nek poligami tambah gak iso oleh ridho-ridho ini. Makanya gak ono syaratnya. Makanya gak ada syaratnya siapapun wanita laki-laki mati dalam keadaan diridhoi oleh siapa? Istrinya dia surga. Gak ada hadis. Karena memang tadi itu Pak, dari ujung 1 Januari sampai berapa? 30 Desember bleset, always hilang kebaikannya. Nah, Allah ngerti karakternya wanita seperti itu. Makanya tidak dijadikan apa? Syarat. Tapi ada wanita yang menjadi syarat masuk surganya, ridhonya ada di situ. Siapa wanita itu? Pak maksud saya kan? Tapi ada wanita yang syarat keridhoannya menjadikan laki-laki masuk surga apa tidak? Siapa wanita yang saya maksud itu? Ibu bukan istri.